Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Sari Triwandari. Saya dari kelas MBS 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan observasi mini saya. Di sini saya mengambil di bidang ekonomi, yaitu tentang UMKM produksi beras Cap Sri Raharjo. Jadi sebelum saya untuk melanjutkan hasil observasi saya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Jadi pemberdayaan masyarakat di sini adalah salah satu upaya yang dilakukan masyarakat agar mereka memiliki aktivitas sosial guna untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan hasil observasi laporan mini saya. Di sini saya mengambil UMKM produksi beras Cap Sri Raharjo. Jadi alasan yang pertama, saya mengambil jenis UMKM ini karena memang lokasinya yang dekat dengan rumah saya, mengingat dengan kondisi yang masih pandemi seperti ini. Dan alasan yang kedua di sini saya karena memilih memang ini UMKM ini baru berdiri di desa saya, jadi saya tertarik untuk melakukan observasi. Baik, jadi jenis UMKM ini namanya produksi beras Cap Sri Raharjo. Tahun berdirinya yaitu pada tahun 2019. Jadi mereka berdiri masih baru sekitar satu tahun. Lalu awal atau latar belakang yang melandasi dari berdirinya usaha tersebut itu awalnya itu bermula dari program pemerintah yang bernama TTI atau Toko Tani Indonesia. Jadi dalam teknisnya program pemerintah tersebut, jadi mereka di sini tuh membeli gabah dari para petani itu dengan harga di atas pasar. Lalu mereka memproduksi beras tersebut dan menjualnya kembali dengan harga di bawah pasar. Baik, untuk melanjutkannya, jadi di sini saya juga bertanya mengenai apakah mereka tidak akan mengalami kerugian sebab mereka membeli dengan harga di atas pasar sedangkan mereka menjualnya dengan harga di bawah pasar. Mereka menjawab bahwa itu tidak akan merugikan mereka karena memang itu sudah programnya dari pemerintah dan sudah bersubsidi. Jadi keuntungan yang mereka dapat dari hasil membeli ataupun menjual beras itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi mereka tidak mengalami kerugian sama sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah sasaran pemberdayaan yang dilakukan mereka dalam usaha untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mensejahterakan para petani dan juga masyarakat. Jadi kan mereka sudah membeli harga gabah para petani itu di atas pasar gitu. Jadi itu mereka tuh bertujuan untuk mensejahterakan para petani. Lalu kendala yang mereka hadapi saat proses produksi maupun proses yang lain itu adalah peralatan. Jadi peralatan yang mereka punya itu masih kurang lengkap. Jadi itu imbasnya itu akan ke kualitas dari produksi. Memang masih layak, itu memang masih layak untuk dikonsumsi. Tapi produksi beras yang mereka produksi itu masih dalam kategori medium. Jadi itu masih belum premium jenis produksi berasnya itu. Seperti itu. Lalu yang kemudian itu dari hambatan yang mereka lalui itu mereka ingin meningkatkan kualitas dari pelengkapannya sendiri. Jadi modal yang mereka lakukan itu bukan modal mereka sendiri akan tapi sudah dan dari program pemerintah tersebut. Jadi setiap setahun sekali itu mereka mengajukan sebuah proposal di mana proposal tersebut adalah untuk anggaran biaya untuk melakukan pengelolaan produksi tersebut. Akan tetapi untuk tahun ini proposal yang mereka ajukan itu belum di ACC. Jadi mereka belum bisa melengkapi peralatan agar lebih canggih kembali seperti itu. Baik, cukup sekian dari paparan laporan hasil observasi mini saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.